Masa pemerintahan Republik Batav. Masa pemerintahan Republik Batav pada tahun 1795 muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh dengan revolusi Perancis, Liber kemerdekaan, Egalet persamaan, dan Fraternité persaudaraan. Berdasarkan semboyan tersebut, maka kaum patriot mengkehendaki perlunya negara kesatuan. Pada awal tahun 1795, pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Sementara itu, Raja William V oleh Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja William V kemudian mengeluarkan perintah surat-surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negara jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Dengan surat-surat Kew itu, pihak Inggris mengambil alih beberapa daerah di Hindia, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperoleh armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Tentunya pihak Perancis dan Republik Batav tak ingin kalah dari Inggris untuk mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlunya pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang pemuda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman William Daendels. Herman William Daendels memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin, Daendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara. Kepulauan Jawa sangat penting dalam strategi dalam mengatur pemerintahan kolonial di Nusantara. Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi pesan dari Republik Batav, Daendels melakukan beberapa langkah strategi, terutama menyangkut bidang pertahanan, keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Bidang pertahanan dan keamanan dalam melaksanakan tugas pemerintahan Jawa dari serangan Inggris dan langkah-langkah berikut: membangun benteng-benteng pertahanan baru seperti benteng Mesir Cornelis, membangun penggalan angkatan laut di Anyer dan ujung kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi, membangun jalan raya dari Anyer sampai Penaklukan yang sepanjang kurang lebih 1.100 km yang sering disebut oleh masyarakat dengan Jalan Daendels. Melaksanakan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels. Pada awalnya, Daendels dikenal sebagai tokoh muda yang demokratis dan dijiwai panji-panji revolusi Prancis. Namun setelah memegang tumpuk pemerintahan, ia berubah menjadi diktator. Ia menyerahkan rakyat untuk kerja rodi. Kerja rodi itu menyebabkan banyak korban yang tidak sedikit yang meninggal. Bidang politik dan pemerintah. Daendels banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan Jawa. Sunan Pakubuwana VI dari Kesultanan Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sultan Hawangkubuwono II menolaknya. Penolakan Hawangkubuwono II terhadap kebijakan Daendels menyebabkan terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunagara II untuk membentuk pasukan Legium Mangkunagara dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Dengan kekuatan yang ia miliki, Daendels semakin congkak dan berani dan mulai melakukan intervensi terhadap pemerintah di Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Raden Rangga adalah kepala pemerintahan mancanegara di Medium yang melakukan bawahan Kesultanan Yogyakarta. Akibat daru penolakan Sultan Hawangkubuwana II, pada Desember 1810, Daendels berangkat ke Yogyakarta dengan membawa 3.200 orang serdadu. Hamengkubuwana II turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada putranya sebagai Sultan Hawangkubuwana III. Selain hal-hal tadi, Daendels juga melakukan beberapa tindakan untuk memperkuat kedudukannya di Nusantara. Pertama, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Kedua, Daendels memerintahkan secara standaristik
yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar atau kerasadinan. Ketiga, berdasarkan Dekret 18 Agustus 1808, Denles merubah Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur. 4. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. 3. Bidang peradilan. Denles melakukan perbaikan di bidang peradilan untuk memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. A. Denles membentuk 3 jenis peradilan. Pertama, peradilan untuk orang Eropa. Kedua, peradilan untuk orang-orang Timur Asia. Dan ketiga, peradilan untuk orang-orang pribumi di setiap prefektur. B. Peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asia. Bidang sosial ekonomi. Denles melakukan berbagai tindakan yang mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan itu adalah: A. Denles memaksakan berbagai perjanjian dengan menguasa Surabaya dan Yogyakarta. B. Meningkatkan usaha pemasukan uang. C. Meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. D. Rakyat wajib menyerahkan hasil pertaniannya. E. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Pemerintahan Johnson 1811. Pada bulan Mei 1811, Denles dipanggil pulang ke negaranya karena dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris. Ia digantikan oleh John Willem Johnson. Johnson dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Dulunya ia menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. Johnson menggantikan Denles untuk memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Denles. Tetapi Johnson juga menggantikan Denles tidak bisa berbuat banyak. Penguasa Inggris di India, Lord Minto, kemudian mempertahankan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Panang untuk segera menguasai Jawa. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Dan Batavia jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Johnson berusaha menyingkirkan ke Semarang, bergabung dengan Legion Mangkunegara, namun ia berhasil dipukul mundur beserta pasukannya. Johnson kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Johnson secara resmi ke pihak Inggris ditandatangani dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811.